السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang boleh lakukan ghibah jika dalam 6 kondisi. Jika terlanjur terjerumus, berikut cara menghapusnya. Ghibah, gunjing, yaitu pembicaraan itu mungkin benar tapi tidak penting tentang seseorang yang tidak hadir. Prinsip utamanya adalah kata-kata yang dapat menyakiti hati orang yang dibicarakan. Menurut agama Islam, ghibah adalah sebuah dosa. Istilah ghibah mirip dengan gosip, fitnah, dan buhtan. Jika pembicaraan jahat tentang seseorang tidak benar, maka dosanya disebut buhtan, yaitu dosa yang lebih besar daripada ghibah. Dalam agama Islam, ghibah adalah dosa besar jika dilakukan terhadap seorang muslim yang saleh. Namun, jika ghibah dilakukan terhadap muslim berdosa, itu tidak selalu merupakan dosa besar. Pada dasarnya, ghibah adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Islam. Ghibah mengandung daya rusak sosial luar biasa. Tetapi dalam kondisi kita boleh menempuh jalan tersebut karena kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dituju. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan 6 kondisi di mana seorang muslim boleh menghibahkan orang lain. Secara lebih rinci, Imam An-Nawawi menyebutkan 6 kondisi itu sebagai berikut. Pertama, dalam sidang perkara di muka hakim. Seseorang boleh menceritakan penganiaya yang memperlakukannya secara zalim. Kedua, dalam melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian atau otoritas terkait dengan niat mengubah kemungkaran tersebut. Ketiga, dalam meminta fatwa kepada seorang mufti. Seseorang boleh menceritakan masalahnya untuk memberikan gambaran yang jelas bagi ulama yang mengeluarkan fatwa. Tetapi kalau penyebutan nama secara personal tidak dibutuhkan, lebih baik tidak mengambil jalan ghibah. Keempat, dalam mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan pihak baik personal maupun institusi. Hal ini dilakukan antara lain oleh para ahli hadits terhadap perawi-perawi bermasalah atau misalnya dalam konteks kekinian adalah travel umrah bermasalah. Kelima, dalam kondisi di mana pihak-pihak tertentu melakukan kejahatan terang-terangan seperti meminum khamar, mengambil harta secara zalim, menarik upeti, mengambil kebijakan-kebijakan batil. Dalam kondisi ini, kita boleh menghibahkan pihak tersebut sesuai dengan kejahatan yang diperlihatkannya. Tetapi kita haram menyebutkan aib lain pihak tersebut yang tidak dilakukan secara terang-terangan. Keenam, menandai seseorang dengan kekurangan fisik atau gelar-gelar buruknya. Misalnya Abdullah. Orang bernama Abdullah tidak satu. Tetapi kita boleh menyebutnya tanpa maksud merendahkan. Abdullah yang buta, Abdullah yang tuli, Abdullah yang bisu, dan lain sebagainya. Baiknya sebutan itu didahului kata maaf untuk menghilangkan kesan merendahkan. Imam Nawawi mengajak kita mempertimbangkan sebab keenam. Sebab keenam ini bisa digunakan dengan niat identifikasi, bukan maksud merendahkannya. Imam Nawawi menyarankan kita untuk menggunakan identifikasi lain bagi seseorang di luar identifikasi fisik. 6 kondisi ini bukan mengada-ada. 6 kondisi ini disarikan dari berbagai hadits syahih, antara lain riwayat yang dikemukakan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai berikut. Artinya, kami diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah suatu peperangan. Ada salah seorang Ansor kecewa, demi Allah, Muhammad dengan ini sedang tidak mengharapkan ridha Allah. Aku, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan kekecewaan tersebut.
Seketika warna wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah karena marah lalu berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Musa yang disakiti umatnya lebih dari ini." Lalu ia bersabar. Pada sebagian riwayat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Setelah itu aku tidak membawa cerita kekecewaan seorang pun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Menurut kami, Imam Bukhari berhujah dengan hadits ini perihal kebolehan seseorang yang menceritakan ucapan orang lain. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adskar, Damaskus, Darul Malah, 1971 M 1391H, halaman 293. Hadits lain yang berkaitan dengan kondisi fatwa atau meminta fatwa atau pertimbangan jodoh adalah hadits riwayat Hindun dan Fathimah binti Qais berikut ini. Wa fi sahihi hadithu Hindun imra'ati Abi Sufyan wa qawluha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Aba Sufyan rajulun shahih. Ila akhirih. Wa hadithu Fatimah binti Qais wa qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam laha amma Muawiyah fas'aluk wa amma Abu Jahm fala yada'u al-'asa 'an 'atiqihi. Artinya, dalam kitab Syahih diriwayatkan hadits Hindun, istri Abu Sufyan dan keluhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah suami yang bakhil," dan hadits Fathimah binti Qais yang meminta pertimbangan dua lelaki yang meminangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Muawiyah bin Abu Sufyan lelaki miskin. Sedangkan Abu Jam tak pernah lepas tongkat dari bahunya, suka memukul istri." Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adskar, Damaskus, Darul Malah, 1971 M 1391H, halaman 294. Dari pelbagai hadits itu, ulama menyimpulkan bahwa ghibah pada 6 kondisi ini dibolehkan tanpa maksud merendahkan, tetapi dengan niat memperjelas atau mengatasi persoalan. فهذه 6 أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه. وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها. Artinya, ini 6 sebab yang disebutkan ulama di mana seseorang boleh melakukan ghibah. Ulama yang menyebutkan sebab ini antara lain adalah Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan sejumlah ulama lain. Dalilnya jelas, hadits-hadits syahih yang masyhur. Mayoritas sebab yang disebutkan disepakati ulama terkait kebolehan ghibah. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adskar, Damaskus, Darul Malah, 1971 M 1391H, halaman 293. Ghibah dibolehkan untuk kepentingan umum, kepentingan hukum, atau maslahat yang dibolehkan menurut syar'i. Oleh karena itu, dosa ghibah mesti ditebus agar tidak menjadi tanggungan kelak di akhirat yang dapat menguras perbendaharaan pahala kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan sejumlah cara atau langkah yang harus ditempuh bagi orang yang terlanjur melakukan dosa ghibah. I'lam anna al-wajiba 'ala al-mughtabi an yandama wa yatuba wa yata'assafa 'ala ma fa'alahu liyakhruja bihi min haqqillah subhanahu thumma yastahillu al-mughtaba liyuhillahu fayakhruja min mazlimatihi wa yanbaghi an yastahillahu wa huwa hazinun muta'assifun nadimun 'ala fi'alihi. Artinya, ketahuilah, orang yang melakukan ghibah wajib menyesal, bertobat, dan bersedih atas perbuatan ghibahnya agar ia dapat keluar dari hak Allah. Kemudian ia meminta maaf kepada orang yang dighibahkan agar korban merlakannya sehingga ia dapat keluar dari dosa kezalimannya. Ia seyogianya meminta maaf kepada orang yang dighibahkan untuk merlakannya dengan keadaan bersedih dan menyesal atas perbuatannya. Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Beirut, Darul Fikr 2018 M 1439H 1440H, Juz 3, halaman 158. Adapun permohonan ampun istighfar,
oleh pelaku ghibah untuk korban ghibah sangat dianjurkan sebagai kafarat atau penebus dosa ghibah. Mendoakan korban merupakan salah satu jalan kafarat sebagaimana hadits berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratun man aghtabtuhu an tastaghfira lahu. Artinya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kafarat penebusan dosa terhadap orang yang kau gibahkan adalah kau memintakan ampunan Allah istighfar untuknya. Hadits riwayat Ibnu Abi Dunya dan Musnad Harits bin Abi Usamah. Orang yang membawa dosa gibah tanpa penebusan akan diadili di akhirat. Pelaku kezaliman berupa ghibah salah satunya akan dituntut untuk membayar kezalimannya dengan pahala yang dia punya. Kelak ketika pahalanya habis dan tidak ada lagi pahala untuk menebus kezalimannya, dosa korban akan ditimpakan kepada pelaku. Betapa malangnya nasib orang-orang zalim sebagaimana riwayat hadits berikut ini. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menyisakan kezaliman harga diri atau harta pada saudaranya, hendaklah ia meminta maaf kepada saudaranya sebelum tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Kelak pahala pelaku ghibah akan diambil untuk korban ghibahnya. Jika pelaku tidak lagi memiliki pahala, maka dosa korban akan diambil dan dipindahkan ke dalam catatan dosa pelaku. Muttafaq alaih. Adapun permohonan maaf istihlal kepada korban wajib dilakukan sekiranya ia mampu dan tidak menimbulkan respons negatif. Sekiranya korban akan naik pitam dan berbuat kalap, permohonan maaf sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi ia harus mengkompensasinya dengan istighfar, doa, dan amal ibadah lain yang pahalanya dimaksudkan untuk korban. فإذن لا بد من الاستحلال إن قدر عليه فإن كان غائبا أو ميتا فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات. Artinya, kalau begitu, permintaan maaf pelaku agar korban sudi merelakan ghibah terhadapnya harus dilakukan jika mampu. Tetapi jika posisi korban entah di mana atau sudah meninggal, maka pelaku seharusnya memperbanyak istighfar, doa, dan kebaikan yang pahalanya dimaksudkan untuk korban ghibah. Al-Ghazali 2018 M 1439H 1440H 3158. Demikian penjelasan tentang ghibah, ghibah yang dibolehkan serta cara atau langkah penebusan dosa ghibah jika terlanjur melakukannya dan kezaliman secara umum kepada orang lain. Sekiranya diperlukan pelaku juga harus mengklarifikasi di publik sekiranya ghibah yang dilakukannya itu merupakan informasi bohong atau hoaks. Wallahu a'lamu bis-shawab.